Shalom, pagi bersama Tukang Kepala. Pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan lebih pada itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 10. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai 5. Ayat 6 sampai 10 besok. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, hormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan jadi hamba anggur, tetapi catat mengajar hal-hal yang lain. Ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Puji Tuhan, satu nasihat firman yang sangat baik. Dan firman Tuhan ditujukan kepada kita pada pagi hari ini. Kita perhatikan ayat yang pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Paulus memberi nasihat kepada Titus dalam melayani firman Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan terpikir seorang hamba Tuhan seperti tidak. Lawan daripada hamba Tuhan adalah iblis atau hamba dosa. Kita hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Dan anak-anak bagian harus mendengar suara orang tuanya atau orang tua pribadi atau ibu pribadi. Dan kita lihat bagaimana firman Allah mengajar kepada kita. Dan firman Allah didengungkan oleh Paulus kepada Titus, bagaimana dalam menyampaikan firman Allah. Dan juga mengajar apa? Ayat pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Berarti kalau ada ajaran yang sehat, juga ada ajaran yang tidak sehat. Kalau ada yang sehat, berarti ada juga yang tidak sehat. Kenapa? Maka firman Allah mengajar, mengingatkan kita bagaimana cara mengajar yang sehat, baik pada laki-laki tua maupun pada ibu-ibu yang tua, supaya mereka kali tua merasa diri hebat, merasa dirinya lebih benar daripada yang muda. Tapi ingat, firman Allah mengingatkan kita kembali. Bagaimana dikatakan pada ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Bukan saja laki-laki hidup bijaksana, terhormat, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan, bahkan juga wanita atau perempuan yang tua. Sebagaimana ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan jadi hamba anggur, tetapi mengajar hal yang baik. Mengapa?
sebagai laki-laki yang tua dan laki-laki ibu-ibu yang tua, supaya pada ayatnya keempat, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, contoh teladan bagi yang tua muda. Contoh teladan bagi laki-laki yang tua atau ibu-ibu yang tua, bagaimana sikap hidup yang baik. Dengan sikap yang baik memberikan contoh pada anak yang muda. Memberi contoh yang pada anak yang muda. Bagaimana sikap hidup. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat. Mengapa Tuhan tidak mau firman Tuhan dihujat? Oleh karena perbuatan yang tidak baik. Sehingga perbuatan yang tidak baik menimbulkan hujatan. Maka kita sebagai orang tua, baik orang tua maupun ibu yang tua, anak muda, kita juga harus, kata firman Allah, bijaksana, hidup yang berkenan pada Tuhan, sebagaimana ayat 2 dan selanjutnya 3 dan selanjutnya 4. Supaya nama Tuhan, firman Tuhan jangan dihujat, tidak dipermalukan. Jangan kita permalukan Tuhan. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali, tapi kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Maka firman Allah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, hartamu, hidupmu, tingkah laku kita, sehingga karakter Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengajar mendidik kami, sehingga kami jadi anak-anak-Mu yang hidup lima ajaran yang sehat, bukan ajaran yang tidak sehat, sehingga rohani kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada lawan, pada Polri. Berikan mereka sebagai hamba-hamba Allah takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.